Makanan tadi udah, makanan tadi udah, sama terus perawatan, dijemur dan direndam. Sebenarnya fungsinya buat apa sih direndam itu? Nah, jadi kura-kura darat itu punya satu kekurangan ya. Dia itu metabolismenya itu tidak bekerja seperti kita manusia. Jadi dia itu benar-benar membutuhkan matahari 100% untuk memproses makanan di dalam perut. Jika cahaya matahari kurang, itu yang disebut akan menjadi bladder stone. Ya, itu. Bisa digantikan dengan lampu nggak sih? Seandainya nih tempat saya tuh misalnya di Bogor atau di puncak hujan terus kalau pagi. Bisa tapi tidak 100%. Cuman overall bisa. Daripada nggak sama sekali, Ya. itu belum membantu lah. Tapi bagusnya tetap matahari. Terus direndam. Nah kalau sudah ternyata bladder stone itu ada gumpalan di dalam, itu cara satu-satunya apakah harus operasi atau ada cara lain? Contoh salah satu albino saya yang di sini ya, ini sedang bladder stone besar sebenarnya. Tahunya dari mana kalau misalnya kita nggak ngeliat? Pertama itu saya kira dia sakit atau gimana ya. Dia itu muntah. Dia muntah karena makanan itu tidak bisa diproses ya. Bladder stone-nya itu sekarang dia ada di sini. Ya, jadi ketika makan dia muntah lagi. Akhirnya waktu itu saya bawa ke dokter, saya X-ray, ternyata ada benjolan sampai sekarang nih di sini. Jadi untuk operasi itu biasanya pasti berhasil, cuman recovery-nya itu biasanya sangat sulit lah ya, karena Ada rencana beroperasi? enggak, saya lagi coba fight terapi sendiri sih sekarang. Saya punya rekan dokter Yuli, waktu kemarin dia berhasil membuka karapas. Oh, oke. Dibuka sama dia berkali-kali dan alhamdulillah beberapa kali dia coba selalu berhasil. Karena memang yang paling ngeri piara kura-kura kalau bladder stone itu ngebuka karapas itu, iya. Operasinya bukan gampang, maksudnya operasinya itu mungkin mudah Berhasil aja. gitu ya. Bagi dokter ya, bagi saya emang nggak bisa. Tapi begitu udah ditempel lagi pakai lem, dia nggak survive. Betul, nggak mau makan, mogok. Di terapinya kira-kira seperti apa? Ada yang bilang katanya pakai daun murbei, bener nggak sih? Daun saya sih enggak ya. Kalau saya itu setiap hari itu saya rendam selama 1 jam menggunakan daun sirsak, saya rebus sampai dia warnanya ungu, saya rendam 1 jam. Daun sirsaknya banyak, direbus sampai ungu. Sampai ungu ya, kita rebus dalam suhu yang medium. Jadi jangan terlalu panas banget. Ya, jangan hangat, dalam suhu hangat. Kita diamkan, kita kasih. Habis itu makannya itu apa beling ya nama ini ya. Saya lupa nama daunnya. Itu dikonsumsi juga ke dia. Oh, daun untuk memecahkan batu yang ada di pencernaan. Ya. Saya pernah dengar juga batu beling apa gitu. Pecah beling. Pecah beling. Pecah beling, batu Betul. pecah beling. Dia makan aja mau gitu. Saya akalin, saya potong kecil-kecil, saya campur dengan selada keriting. Jadi dibohongin juga dia ya. Ya, karena dia kan makannya juga Iya. matanya. Kalau menyambung makanan boleh nggak sih ketika dia makannya lagi krauk tuh sih tempel lagi krauk nyambung itu istilahnya nyambung itu? Kalau makanannya utuh sekali itu jangan ya, kadang karena dia nggak bisa sedak, nggak bisa proses, ya, bisa muntah juga. Jadi palingnya potong-potong pendek-pendek. Ya, sesuai ukurannya dia gitu. Udah berapa lama di terapi kayak gitu? Ini udah jalan sebulan ya. Ada perbaikan nggak? Saya udah X-ray total 3 kali, itu udah ada mengecil terus. Oh, okay. Dan dia turun terus dari sini mulai ke bawah gitu. Sampai dia nanti bisa keluar sendiri secara alami. Binatang aja pakai di X-ray. Ya iyalah, orang harganya 70 juta ya kan. Ya penting memang sebenarnya bukan masalah harga, tapi orang kadang-kadang misalnya ya punya kucing kampung yang sebenarnya nggak usah beli, ngambil dimanapun, tapi biaya operasinya bisa sampai 1 juta 2 juta. Kalau orang udah sayang sama binatang memang begitu kan. Betul. Melampaui batas finansial gitu. Oke, boleh nggak kita? Oh tunggu, ini ada telur. Sama ini labu. Ini labu buat apa? Halloween atau memang buat makanan? Labu itu untuk makanan mereka hari-hari kita juga di sini ya. Oh orangnya juga makan? Untuk kura-kura indukan kita. Oh iya indukan. Nah, ini kan keras begini, gimana cara makannya? Nah, kita potong kecil-kecil sampai jadi seperti ini ya. Nanti, Ya. Kita potong-potong jadi seperti ini. Untuk indukan itu nggak masalah keras seperti ini, bagus. Dia nelen nggak sih kalau indukan atau dia mecah-mecah lagi di mulutnya? Dia ngunyah itu hanya sebentar sih ya langsung. Jadi dia juga masuk. Isinya besar-besar gitu ya? Iya, tuh. Ini labunya memang labu harus yang labu. Saya nggak tahu namanya labu apa. Labu ya? parang. Labu parang atau bisa juga labu yang lain-lain lagi. Enggak sih, mayoritas pada pakainya labu kuning, labu parang ini. Kalau labu siam?
Itu kan lebih lembek enggak? Bagus siam enggak Belum ya? pernah dikasih Belum itu? pernah sih, belum pernah kita coba. Jadi yang aman-aman aja lah, pakai Fuma, kasih sesekali mungkin kangkung, terus dikasih juga labu. Ini makanan pokoknya ya. Ya, yang utamanya itu kita rumput sebenarnya. Lah, Kita ingat dong. kombinasi. Rumput apa? Rumput apa? Rumput gajah kita pakai. Rumput juga penting karena orang taunya rumput ya asal rumput. Rumput ada rumput gajah, ada rumput yang buat kambing tuh yang Ya, rumput panjang-panjang. Ada lagi rumput alang-alang. Alang-alang nggak makan dia. alang-alang dia tidak makan. Jadi rumput hanya rumput gajah ya. Ada lagi nggak makanan lagi? Kita kombinasi ini paling sama caisim juga, terus kita ada kasih pelet juga sih. Buah dikasih nggak sih sebenarnya? Buah itu sebenarnya bagus sih. Untuk Pisang, seminggu pepaya? sekali. Saya rekomen sih pepaya ya Pepaya. terutama. Jadi yang mengandung air banyak itu bagus buat mereka. Sama setahu saya jangan dikasih alpukat. Jadi ternyata alpukat itu bagus buat manusia tapi buat binatang nggak bagus. Buat anjing bahaya banget, buat iguana juga bahaya alpukat. Saya nggak tahu kenapa tapi banyak kasus lah seperti itu. Nah, telur biasanya udah segede apa si Aldabra si sulcata ini bertelur, itu ukurannya berapa dan umurnya berapa biasanya? Di ukuran 45 cm dan umur 6 tahun ya minimal udah mulai bisa menghasilkan telur mereka. Si indukan itu betina itu telur bisa sampai berapa banyak? Kalau untuk size itu di sekitar 15 sampai 20 telur. Kalau yang lebih besar lagi bisa sampai maksimal berapa banyak telur? Maksimal itu bisa sampai 50 telur. Itu kalau ukurannya segede apa? 80 cm. 80 cm bisa 80 telur. Tingkat keberhasilannya dengan asumsi dia kawin dengan benar bisa 50% berhasil atau 50% ke atas ya, kurang lebih 70%-an tingkat keberhasilannya. Jadi kita bisa cek dalam 3 minggu awal kita bisa center mereka. Kalau mereka kawin, mereka nelur. Kalau mereka nggak kawin pun nelur nggak? Nelur. Nelur Mereka kan? tetap nelur. Walaupun telur Iya. yang tidak subur. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sahabat punya kura-kura sulcata atau kura-kura lain ya, yang cuma punya satu tiba-tiba nelur tanpa ada jantanan, ya memang telur. Tapi telurnya itu infertil, artinya telurnya tidak dibuahi gitu. Jadi nggak bakalan bisa netes karena tidak dibuahi gitu. Nah kalau yang sudah kawin kemungkinan besar maka dia telurnya subur. Dan netesnya berapa lama? Dia itu dari kawin sekitar 4 minggu sampai dia 4 netes. minggu? Enggak, kawin 4 minggu kemudian keluar telurnya. Keluar telur ya. Nah setelah keluar telurnya sampai hatching sampai Itu 4 bulan. 4 bulan. 100 sampai 150 hari. 100 sampai 150 hari. Itu dengan pengeramannya ya begini aja atau memang ada tempat khusus gitu? Kita sih pakai inkubator yang kita buat dari showcase kulkas ya. Gitu. Kita modifikasi, kita jadikan pemanas di situ, kita pakai termostat untuk menjaga suhu itu tidak naik turun. Suhunya berapa yang diinginkan atau ada perubahan setiap di minggu pertama sampai sebulan 2 atau memang tetap sama? Jadi sebenarnya ada trik tertentu kalau kita mau menciptakan telur itu jadi gender ya. Iya. Kalau 30 ke bawah itu kalau kalian mau produksi male, 30 ke atas itu untuk produksi female. Tapi yang terbaik itu di 31 kita jaga. 31 nanti ada yang male ada yang female. Ya lebih cenderung ke female, tapi Female, ya. semakin panas itu semakin aman tingkat keberhasilannya. Kelembapan? Kelembapan itu kita jaga di 70-80%. Cara menambah lembab supaya misalnya udah mulai terlalu kering nih, itu pakai apa? Jadi di showcase yang tray paling bawah itu kita siapkan kayak seperti baskom seperti ini, tapi kita isi air ya. Ada juga triknya di tengah-tengahnya itu kita taruh cup yang isinya air. Ya, itu salah satu alternatifnya. Kita mainkan di jumlah airnya aja dan kita pasang fan juga untuk dia Muap merata semuanya. meratanya. Kalau manasinnya pakai apa untuk meningkat? Misalnya kayak suhu sekarang lagi 25, 26 supaya tetap di itu pakainya apa? Kita bisa pakai alternatif antara lampu atau heat pad. Yang saya pakai itu heat pad itu adalah kayak sebuah Kotak gitu yang ada kotak itu pemanasnya. ada pemanas, kita sambung ke termostat. Jadi termostat itu kalau suhunya tiba-tiba turun, dia on sendiri, Pasti. dia kejar lagi. Jadi kita nggak bolak-balik ngecek. Tuh. Wah ini panasin lampunya nyala. Udah memang udah ada alatnya sekarang inkubatornya.
Itu harganya mahal nggak sih? Mungkin kalau ada teman-teman yang sekarang punya indukan tapi baru coba telur terus dia mereka kebingungan terus kira-kira. Kalau saya sih inkubator itu custom ya, dari saya beli showcase, saya rombak sendiri. Ya mungkin untuk sampai heatpad dan lain-lain itu 1 juta cukup sih. Bisa untuk berapa telur? Sekitar kita itu punya 70 telur Bisa lah. 70 telur. Ini soft ya? Iya. Ini salah satunya kalau keluar Tapi nggak sesoft kura-kura air. Kok dia rada keras ya? Iya, teksturnya agak begini Kan dia. biasanya rada kapes-kapes itu. Terus, nah, ini sebenarnya salah satu contoh yang ada beberapa yang infertil ya. Oh iya iya. Tapi kalau fertile apakah beda dipegang? Sama sih seperti ini teksturnya. Jadi bulatnya nggak kayak telur ayam. Nggak apa-apa saya pegang ini ya. Ya, Bulatnya begini. Kayak lebih ke arah bola pingpong ya. ukurannya sebola pingpong. Ukurannya sebola pingpong dan bentuknya juga kurang lebih seperti bola pingpong. Kalau telur kan bentuknya rada lonjong sedikit. Nah, nanti kalau udah 3 minggu bisa diterawang. Nanti kelihatan ada titik pembuluh darahnya enggak gitu ya? Ya, ada urat-uratnya Ada gitu. urat-uratnya. Ketika netes, apakah kita perlu bantuin gunting atau nanti dia akan buka sendiri? Dia akan buka sendiri, biarkan secara alami sampai dia nanti di bawah perutnya itu masih ada sisa Kuning telur biasanya. kuning telur ya. Itu untuk asupan makan dia selama 2 hari. Jadi 2 hari awal kita nggak perlu kasih makan. Setelah itu, Sampai sudah tutup rapat itu baru kita mulai kasih sayur-sayur dengan potongan yang sangat kecil. Dan jangan lupa dibetadinin dulu tapi ya, ya. infeksi ya takutnya Iya, ya. betul. Perlu direndam nggak sih kalau baru netes gitu? Untuk 2 hari pertama jangan, habis itu boleh mulai rendam dikit-dikit tapi menggunakan air hangat ya. Mungkin yang penting dia dapat akses air aja lah ya gitu. Iya. Nggak harus direndam kelamaan karena juga bisa flu juga. Roll and ya, celebrity update, inilah yang namanya fumak. Ini fumak sebenarnya enak banget kalau kita bisa bikin tumis. Cafumak ya. Fumak enak banget ini karena dia daunnya nggak pahit, terus banyak kandungan airnya, teksturnya juga nggak terlalu lembek, tapi kalau selada air kadang-kadang lembek banget. Kalau ini kan lebih kuatnya. Cuman mungkin kalau nggak nemu fumak di ini ya bisa diganti pakai tadi alternatifnya, bisa pakai seisim, terus pakai labu parang, sedikit kangkung juga bisa. Ini juga sama ya? Sama, ini sama juga, fumak juga. Nah, ini dia rumput-rumputan makanan. Ini dia rumput yang dimakan sama kura-kura sulcata. Dia makannya banyak gak sih ini? Oh, banyak. Ini Ya. asumsikan ya, misalnya saya paling sering lihat orang rata-rata miara kura-kura lagi sini nih. Ini kira-kira dia perlu makan berapa banyak nih? Atau nanti dia makan sampai dia kenyang terus dia berhenti? Sebenarnya basic rule-nya itu mereka makan 10% dari bobot badan mereka ya per hari. Per hari. Jadi Ya. kalau dibagi 2 ya berarti Ya, 5%, bagi 5%. 5%. Gitu. bayangin aja kita mesti nyari rumput atau sayuran 5 kilo per hari. Kalau di sini ada sekitar 100 ekor kura-kura, berarti kira-kira berapa kilo? Jadi memang kalau kita lihat gampangnya, wah enak ya, bisa cepet kaya nih kalau ternak kura-kura. Kalau lihat pas jualnya memang enak gitu. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak cuma tahu jual turun dari langit kura-kura terus kita jual. Betul. Ini kan ada pembesaran dulu, ada treatmentnya, belum lagi kalau kita mau ternak maka ada proses netes dan lain-lain. Belum lagi orang yang ngejagain. Karena kalau begini kan bisa juga hilang, bisa juga sakit, nggak tertolong atau Betul. apapun lah gitu. Jadi ya itu adalah suatu komitmen yang tinggi sehingga akan indah pada waktunya ketika kita sedang menjual, sedang panen. Tapi kan awalnya tuh nanam dulu. Oke, kita lanjut. Ini mau dibalikin gini. Ya, ditebar ini. Boleh. Dia batangnya dimakan nggak sih? Makan semua habis. Wah, kalau terbalik begitu dia bisa balik sendiri nggak? Biasanya kalau ada temannya dia tar balik sendiri Terus dia dia. bantuin. Bantuin, nggak secara nggak sengaja tapi. Dia bisa bertahan berapa lama kayak gitu Kalau nggak di bawah nyara ya sendiri atau balik sendiri. 2 hari ya kalau nggak kena matahari ya. Soalnya kan kalau orang kan pulang kerja gitu bisa 2 jam atau 3 jam
masih aman kalau 2 jam 3. Ya, Selebriti Update sepertinya sampai di sini aja nih obrolan kita. Terima kasih udah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang kura-kura darat sulcata bersama rekan-rekan dari farm Urban Squad. Iya, terima kasih pemirsa udah nemenin saya ngobrol-ngobrol. Pulang dari apa? Ya. Ya. Ya, Selebriti Update, terima kasih udah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang kura-kura darat bersama Urban Farm. Jadi, Urban Squad. Iya. Urban Squad. Ya, Selebriti Update, terima kasih udah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang kura-kura darat khususnya sulcata bersama Urban Squad Farm. Jadi begitulah kira-kira kura-kura darat, ada yang harganya jutaan, ada yang sampai ratusan juta. Jadi seru apapun binatang piaraannya, yang penting kita piara dengan penuh kasih sayang, dengan benar, dengan penuh persiapan. Oke, salam sampai ketemu lagi. Ya, semuanya itu tadi ya review kita bersama Lucky Hakim Channel. Jaki Channel. Saya Urban Squad. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.